Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau biasa disebut dengan Bank Nagari. Video project based learning saya ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Eva Malina Simatupang SEMSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ika Prasilia dengan NIM 2005071023. Saya dari kelas BK 5B Politeknik Negeri Medan. Berikut ini saya tampilkan profil perusahaan Bank Nagari. Ini adalah perusahaan Bank Nagari dan di sebelah kiri adalah identitas perusahaan. Jadi, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat didirikan dan memulai usaha komersial pada tanggal 12 Maret 1962 dengan akta nomor 9 tanggal 12 Maret 1962 yang dibuat di hadapan Hasan Kolbi, wakil notaris di Padang dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Pada tahun 1996, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mulai memperkenalkan namanya dengan sebutan Bank Nagari, dengan tujuan agar lebih dikenal oleh masyarakat terutama perantau serta pelaku usaha yang berasal dari Sumatera Barat. Di sini saya memakai laporan keuangan, yang mana laporan keuangan bank ini disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yang mencakup PSAK dan ISAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI. Jadi laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di sini saya memakai laporan keuangan tahun 2021 dan 2020 pada PT Bank Nagari atau PT BPD Sumatera Barat. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang mana aset ada aset lancar, aset tetap, aset lainnya. Kemudian liabilitas ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk ekuitas di sini saya memakai modal saham. Baik, ini adalah laporan posisi keuangan Bank Nagari per periode 31 Desember 2021. Yang mana aset lancar itu terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek yang dibeli dengan janji, pinjaman yang diberikan, dan itu adalah aset lancar. Jadi aset lancar Bank Nagari pada tahun 2021 adalah sebesar 27.964.356.927, meningkat sebesar 3.991.547.470 jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 23.162.809.457. Kemudian aset tetap. Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya tersebut sudah termasuk harga pembelian dan biaya apapun yang langsung dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dari kondisi yang diperlukan agar mampu beroperasi dalam cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Aset tetap Bank Nagari pada tahun 2021 adalah sebesar 401.337.422.197, sedangkan tahun 2020 sebesar 400.744.812.494. Oleh karena itu meningkat sebesar 592.609.703. Kemudian ada aset lainnya, aset tak berwujud. Aset lainnya ini terdiri dari piutang bunga, biaya dibayar di muka, clearing dalam penyelesaian, uang muka, agunan yang diambil alih, dan lain-lain.
total aset dari keseluruhan aset ini adalah pada tahun 2021, total aset Bank Nagari mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 pada posisi 27 triliun 982 miliar 85 juta, meningkat sebesar 2 triliun 423 miliar 77 juta atau 9,48% kenaikannya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada beberapa pos aset, diantaranya adalah kredit yang diberikan, pembiayaan, dan piutang, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, serta efek-efek untuk tujuan investasi. Selanjutnya persediaan. Di sini persediaan itu adalah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Bank Nagari pada tahun 2021 itu mengalami peningkatan sebesar 1 triliun 108 miliar 514 juta atau sebesar 99,16% menjadi 2 triliun 226 miliar 395 juta. Kemudian pada tahun 2021 jumlah efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar 567 miliar 394 juta, menurun sebesar 152 miliar 422 juta atau 20,33% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 749 miliar 816 juta. Oleh karena itu, penempatan Bank Indonesia dan bank lain dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali ini dijumlahkan, kemudian akan mendapatkan persediaan. Maka persediaan pada tahun 2021 itu mengalami peningkatan sebesar 956 miliar 91 juta 269.372 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Selanjutnya, piutang usaha. Piutang usaha itu yaitu pinjaman yang diberikan. Piutang usaha adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu. Jadi pada tahun 2021, piutang usaha Bank Nagari sebesar 20 triliun 471 miliar 20 juta 549.366 meningkat sebesar 1 miliar 353 juta 116.957 jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 19 triliun 117 miliar 903 juta 592.361. Kemudian efek yang diperdagangkan. Efek yang diperdagangkan ini termasuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Pada tahun 2021, efek yang diperdagangkan sebesar 597 miliar 394 juta, menurun sebesar 152 miliar 422 juta atau 20,33% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 749 miliar 616 juta. Selanjutnya, liabilitas. Jadi liabilitas keuangan bank terdiri dari simpanan dari bank-bank, simpanan dari nasabah, dan pinjaman yang diberikan. Liabilitas ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek itu termasuk liabilitas segera, simpanan dari nasabah, dan simpanan dari bank lain. Liabilitas segera ini dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah pemindah bukuan baik dari nasabah maupun bank lain. Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Kemudian simpanan dari nasabah itu ada giro, tabungan, dan deposito. Selanjutnya, simpanan dari bank lain itu merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan interbank call money. Oleh karena itu, pada tahun 2021, liabilitas jangka pendek Bank Nagari sebesar 21 triliun 86 miliar 465 juta 694.224 meningkat sebesar 2 triliun 286 miliar 227 juta 715.767 jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 18 triliun 800 miliar 237 juta 974.457.
liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini utang pajak, FFE yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, imbalan kerja, dan liabilitas lain-lain. Maka pada tahun 2021, liabilitas jangka panjang Bank Nagari sebesar 1.053.830.529.305 mengalami menurun sebesar 334.932.241.408 jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1.388.762.770.713. Kemudian di sini total liabilitas pada Bank Nagari tahun 2021 adalah sebesar 22.140.296.000.000, meningkat sebesar 1.951.295.000.000 atau di 9,67%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 20.189.000.000. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas lainnya, serta pinjaman yang diterima. Selanjutnya, ekuitas. Di sini ada modal saham, yang mana modal saham ini diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan. Selanjutnya, ekuitas pemegang saham. Pada tahun 2021, ekuitas pemegang saham adalah 1.748.498.000.000. Sedangkan pada tahun 2020, ekuitas pemegang saham adalah 1.716.847.000.000, meningkat sebesar 31.651.000.000. Kemudian total ekuitas. Ekuitas Bank Nagari pada tahun 2021 terdiri dari modal saham, tambahan modal di setor, selisih penilaian kembali aset tetap, dan penggunaan laba bersih. Total ekuitas adalah sebesar 3.416.642.000.000, mengalami peningkatan sebesar 208.786.000.000 atau 6,51% jika dibandingkan dengan posisi tahun 2020 sebesar 3.207.856.000.000. Kemudian yang kedua yaitu adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Di sini saya akan menjelaskan pendapatan bunga atau penjualan, beban bunga atau beban penjualan, kemudian laba operasi atau laba operasional, laba sebelum pajak penghasilan, laba bersih, laba per saham. Yang pertama, pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini termasuk ke penjualan. Pada tahun 2021, Bank Nagari berhasil mendapatkan bunga sebesar 2.513.048.000.000, meningkat sebesar 95.265.427.472 jika dibandingkan dengan pendapatan bunga pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peningkatan dari pos simpanan nasabah, pihak berealisasi maupun pihak ketiga, baik dalam mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat. Kemudian beban bunga. Beban bunga ini termasuk beban penjualan. Beban bunga atau beban penjualan yang tercatat pada kinerja laba rugi Bank Nagari pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 180.359.000.000, turun sebesar 152.174.478.967 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh menurunnya bunga yang diberikan kepada nasabah, pihak berealisasi maupun pihak ketiga dalam mata uang rupiah maupun dolar Amerika Serikat. Kemudian laba operasi. Laba operasi Bank Nagari pada tahun 2021 adalah sebesar 485.546.000.000, mengalami peningkatan sebesar 81.663.000.000 atau 20,22%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 403.883.000.000. Laba sebelum pajak penghasilan.
pada tahun 2021 mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya laba operasional. Terjadi peningkatan sebesar 60 miliar 225 juta atau 13,37% menjadi 510 miliar 971 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 450 miliar 716 juta. Kinerja positif ini sering dengan meningkatnya simpanan pada nasabah, baik bank dan non-bank, sehingga meningkatkan pendapatan atas bunga. Selain itu, terjadi penurunan pada beban bunga, membantu pencapaian laba rugi sebelum pajak secara positif. Laba bersih pada tahun 2021 dengan 2020 itu mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2021 itu laba bersihnya sebesar 408 miliar 715 juta 8.759, sedangkan pada tahun 2020 itu sebesar 330 miliar 247 juta 815.390. Kemudian laba per saham. Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan jumlah saham biasa akhir tahun yang biasa beredar pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2021, Bank Nagari mencatat laba bersih per saham rupiah penuh sebesar 235.887, meningkat sebesar 41.693 atau 21,47%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 194.194. Hal ini sebagai dampak dari meningkatnya laba komprehensif pada tahun 2021. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan meningkatnya atau penurunnya aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Ini adalah contoh laporan perubahan ekuitas pada PT Bank Nagari untuk tahun 2021 dengan 2020. Selanjutnya yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. Baik, ini adalah contoh laporan arus kas PT Bank Nagari per 31 Desember 2021. Di sini ada kas dan setara kas, yang mana kas dan setara kas ini terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, dan bank lain. Maka jumlah kas dan setara kas Bank Nagari pada tahun 2021 adalah 3.883 miliar 47 juta, naik sebesar 44,08% dibandingkan tahun 2020. Baik, sekian penjelasan atas materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini dapat bermanfaat.